Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswa Pendidikan Kimia kelas PK2C UIN Wali Songo Semarang akan menerangkan mengenai pengembangan aplikasi isotop dan radioisotop. Sebelum kita masuk ke materi, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dewi Laila Baroah. Yang kedua, Dia Hasna Laili. Yang ketiga, Dia Inggrita Martanti. Keempat, ada Fahirani Nadia. Kelima, ada Hoiri Nida. Dan keenam, ada Miftahus Saadah. Pemirsa, petugas gabungan masih membersihkan lokasi terpapar zat radioaktif di perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan. Sebelum kita memasuki materi radioisotop lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu radioisotop. Radioisotop adalah atom yang terdiri dari kombinasi yang tidak stabil antara neutron dan proton. Kombinasi yang tidak stabil antara neutron dan proton bisa terjadi secara alamiah ataupun mengubah atom secara buatan menggunakan reaktor yang disebut dengan siklotron. Radioisotop yang terjadi secara alamiah memiliki harga yang lebih mahal dikarenakan proses pemurnian yang cukup sulit. Unsur radioaktif secara spontan memancarkan radiasi yang berupa partikel atau gelombang elektromagnetik. Ini adalah jenis-jenis radiasi yang dipancarkan unsur radioaktif. Bisa kita lihat ada beberapa jenis-jenis radiasi yang dipancarkan unsur radioaktif. Selanjutnya adalah membahas tentang peluruhan radioaktif alam. Unsur atau nuklida radioaktif alam yaitu unsur atau nuklida radioaktif yang dapat ditemukan di alam. Umumnya ditemukan dalam kerak bumi. Semua unsur atau nuklida radioaktif alam yang bernomor atom tinggi akan termasuk salah satu dari deret radioaktif. Berikutnya adalah beberapa deret radioaktif, diantaranya adalah deret uranium, deret thorium, deret aktinium. Zat radioaktif banyak digunakan dalam berbagai bidang, contohnya adalah bidang pertanian, bidang kedokteran, bidang industri, dan analisis. Misalnya adalah fosfor digunakan untuk mempelajari penyerapan fosfor dalam pupuk oleh tanaman, mempelajari fotosintesis pada tanaman, sedangkan natrium dalam NaCl digunakan untuk diagnosa sirkulasi darah, iodium untuk diagnosa fungsi kelenjar tiroid atau untuk terapi. Radiasi gamma ini dapat merusak sebagian dari kegiatan tiroid dalam hipertiroidisme. Yang keempat adalah radiasi gamma dari karbon monoksida untuk penyembuhan tumor dan kanker. Radiasi gamma dari radium untuk pemandulan hama jantan. O untuk mempelajari mekanisme reaksi esterifikasi, sedangkan U digunakan dalam reaktor nuklir atau PLTN. Nah, radiasi dari zat radioaktif ini dapat mengionkan partikel atau molekul zat yang dilaluinya, termasuk dalam sel-sel tumbuhan, hewan, dan manusia. Daya mengionkan ini sebanding dengan energi radiasinya. Daya tembus partikel atau sinar radioaktif yang berbeda-beda dan bergantung pada energinya. Radiasi dapat digunakan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal yaitu memancarkan radiasi dari luar tubuh, sedangkan internal sendiri memasukkan radioaktif ke dalam tubuh, sehingga tubuh bisa menjadi radioaktif. Radiasi dapat menimbulkan gangguan pada sel-sel tubuh, baik terjadi dengan segera dalam waktu pendek ataupun beberapa waktu setelah radiasi. Aplikasi perunut isotop dalam bidang biomedika. Biomedika merupakan cabang ilmu medis yang berfokus meneliti fenomena kehidupan di unit sel, organ, dan sistem organ dengan menggunakan prinsip dasar ilmu sains alam, baik itu fisika, kimia, atau biologi. Radioisotop atau unsur radioaktif memiliki peran yang penting dalam bidang biomedika. Peran penting tersebut antara lain: A. Pendeteksi. Sebagai pendiagnosa penyakit, radioisotop memancarkan sinar gamma yang kemudian ditangkap detektor gamma lalu dikonversi oleh citra radiografi. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam deteksi penyakit dengan metode radiografi. Suatu radioisotop disuntikkan ke pembuluh darah. Kemudian, jaringan yang mengalami kerusakan akan menyerap radioisotop tersebut. Beberapa radioisotop yang dapat terserap ke jaringan tubuh antara lain
Teknetium 99. Radioisotop ini dapat terserap ke beberapa jaringan jantung, paru-paru, dan hati. Kemudian ada Thallium 201. Radioisotop ini dapat mendeteksi penyakit jantung. Kemudian iodin 123. Radioisotop ini dapat diserap hati, kelenjar tiroid, dan beberapa bagian otak. Kemudian juga ada iodin 131. Radioisotop ini dapat mendeteksi kelenjar gondok. Ada juga natrium 24. Radioisotop ini dapat mendeteksi gangguan peredaran darah. Kemudian xenon 133. Radioisotop ini dapat merunut penyakit paru-paru. Kemudian fosfor 32 dapat membantu diagnosis penyakit mata atau tumor. Strontium 85 dapat mendeteksi penyakit tulang. Selenium 75 dapat mendeteksi penyakit pankreas. Ferrum 59 dapat mengukur laju pembentukan sel darah merah. Kemudian peran yang kedua yaitu alat terapi. Selain mendeteksi keberadaan penyakit, radioisotop juga dapat membantu terapi penyakit. Sinar radiasi yang dihasilkan unsur radioaktif dapat mematikan sel-sel dalam tubuh. Sebenarnya, sinar radiasi dapat mempengaruhi sel normal, namun kesensitifan sel kanker atau sel tumor lebih tinggi jika terkena sinar radiasi. Maka, dalam hal ini, radioisotop dapat digunakan untuk terapi penyakit. Radioisotop pada pembuatan radiofarmaka. Radiofarmaka merupakan obat dengan formulasi yang unik mengandung radioisotop. Dalam bidang kesehatan digunakan untuk diagnosis dan terapi. Radiofarmaka menimbulkan adanya efek radiasi. Bahaya efek radiasi terjadi ketika dosis radioisotop diberikan dalam kadar yang tinggi. Efek radiasi tersebut mengakibatkan terbentuknya radikal bebas atau terputusnya ikatan kimia yang menyebabkan kerusakan DNA dalam waktu singkat atau lama. Pengaplikasian radiofarmaka hanya dilakukan di rumah sakit yang memiliki fasilitas kedokteran nuklir. Umumnya, radiofarmaka digunakan untuk A. Diagnosis yang dilakukan pada tubuh dengan memberikan sediaan radiofarmaka secara oral maupun parenteral. B. Diagnosis yang dilakukan pada spesimen yang dihasilkan oleh tubuh. C. Terapi penyakit melalui radiasi yang dihasilkan. Mekanisme kerja radiofarmaka yang digunakan untuk diagnosis dilihat dari sebaran radiofarmaka tersebut dalam tubuh. Radiofarmaka yang telah mencapai organ yang spesifik akan mengeluarkan energi emisi. Energi emisi yang dikeluarkan akan terdeteksi oleh alat diagnosis seperti kamera positron emission tomography (PET) atau single photon emission computed tomography (SPECT). Karakteristik dari radioisotop yang digunakan pada suatu radiofarmaka akan mempengaruhi tujuan penggunaan radiofarmaka tersebut. Karakteristik tersebut meliputi waktu paruh, gelombang emisi yang dipancarkan, serta karakteristik khusus lainnya yang dimiliki pada masing-masing radioisotop. Radioisotop yang banyak digunakan dalam bidang pengobatan antara lain teknetium 99, iodium 131, iodium 173, indium 111, gallium 68, fluor 18, rhenium 186 atau rhenium 188. Jenis radioisotop mempengaruhi tujuan penggunaan radiofarmaka. Secara umum, radioisotop yang memancarkan emisi gamma digunakan untuk diagnosis, sedangkan radioisotop yang memancarkan emisi beta digunakan untuk terapi. Materi selanjutnya yaitu radioisotop untuk deteksi dini penyakit kanker. Perlu kita ketahui, kanker ini merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Banyak bentuk kanker yang disebabkan dengan faktor lingkungan maupun gaya hidup yang sebenarnya dapat dihindari. Misalnya, merokok dan pola makan yang tidak sehat. Awalnya, yang dikenal untuk mendeteksi kanker ialah dengan metode CT scan, yaitu mendeteksi untuk mengetahui letak kanker dengan menggunakan sinar X. Ada juga metode yang lebih mutakhir, yang digunakan untuk mendeteksi sel kanker sebelum menjadi sel kanker aktif yang berkembang membahayakan tubuh, yaitu dengan metode positron emission tomography (CT scan).
PET CT scan merupakan metode yang menggabungkan metode PET dan CT dengan menggambarkan fungsi fisiologis jaringan tubuh manusia, termasuk aktivitas metabolik dan berbagai proses kimiawi. Dalam metode PET, sebagai pelacak sel kanker, cairan yang mengandung glukosa disuntikkan ke dalam tubuh. Hal ini dikarenakan sel kanker menyerap lebih banyak glukosa untuk berkembang atau berproliferasi. Bila banyak glukosa terserap di bagian tubuh tertentu dengan warna abu-abu yang lebih gelap pada hasil scan, hal ini menunjukkan adanya sel kanker yang aktif. PET merupakan salah satu hasil terdepan pengembangan teknologi nuklir di bidang kedokteran. PET adalah metode visualisasi metabolisme tubuh menggunakan radioisotop pemangkar positron. Kemampuan radioisotop memburu kanker pada stadium ini belum dapat ditandingi oleh metode lain. Penemuan adanya sel kanker pada stadium sangat dini ini akan memudahkan penanganan selanjutnya yang diperlukan untuk melihat keberadaan metabolisme sel kanker. Positron emission tomography atau PET merupakan salah satu hasil di garis depan pengembangan radioisotop untuk dunia kedokteran. Aplikasi radioisotop dalam deteksi dini sel kanker dengan metode PET memiliki kemampuan untuk memburu bahkan membunuh sel kanker secara efektif pada tahap yang paling dini ketika kanker masih berupa benih, yaitu saat metabolisme sel kanker mulai terjadi. Radio Farmaka atau PTRR yang merupakan salah satu unit kerja di Batan, banyak produk litbang unggulan dan berkualitas yang telah dihasilkan. Dengan didukung oleh lebih dari 120 pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan, PTRR telah menghasilkan beberapa produk litbang di bidang radioisotop dan radiofarmaka. Beberapa produk PTRR telah digunakan di berbagai rumah sakit, bahkan 3 di antaranya telah diproduksi secara komersial oleh PT Kimia Farma. Kit Radiofarmaka MDP digunakan setelah ditandai dengan teknisium 99M atau TC99M di rumah sakit, berguna untuk diagnosis kanker tulang, terutama deteksi sebaran tumor pada tulang. Kit Radiofarmaka MIBI digunakan dengan teknisium 99M atau TC99M di rumah sakit dan berguna untuk diagnosis fungsi jantung dan diagnosis perfusi otot jantung. Kit Radiofarmaka DTPA digunakan dengan teknisium 99M atau TC99. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pengembangan aplikasi isotop dan radioisotop. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan baik tulisan maupun ucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.